Langsung aja lah ya biar nggak lama-lama. Saya tuh kepengen ngobrol Mas soal pengantin setan. Nah, akhirnya nyampe sana, diperbolehkan masuk, dan saya cium itu memang bau amis. Kayak kita itu sebetulnya bisa nggak sih Pak Ustadz ngelihat hantu itu sesekali gitu ya? Kita nggak bicara terus-terusan ya, sesekali gitu. Anggi waktu itu lihat Pak Ustadz Faizar belum kenal mau ditonjok katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita kolaps lagi sama Mas Fajar dari RCL 5. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih nih udah berkunjung ke Sokaraja lagi. Saya makasih udah dijamu dengan sangat baik nih, maaf Pak Ustadz dan tim. Alhamdulillah, Masya Allah. Langsung aja lah ya biar nggak lama-lama. Saya tuh kepengen ngobrol Mas soal pengantin setan. Itu kenapa sih ada judul seperti itu? Kan ini kan yang pertama kali ngasih judul pengantin setan kalau nggak salah dari Mas Fajar ya? Iya betul Pak Ustadz. Jadi Terus memang sampai ke pengantin Lucifer dan lain-lain. ya akhirnya tuh berkembangnya ya pandangan-pandangan ya. Jadi emang awalnya itu kan kita kan Om Mamat tuh punya konten obrolan malam Jumat. Dimana biasanya itu kita nyari narasumber-narasumber yang emang punya pengalaman-pengalaman metafisik gitu ya. Maksudnya bukan membahas horornya, tapi untuk kita itu selalu pengen menggali gitu, dan untold story-nya apa sih gitu, misalnya dari sisi lainnya gitu, selain bingkainya horor gitu Pak Ustadz. Nah, pengantin setan ini waktu itu ditemukan salah satu timku di TikTok gitu. Nah, viral ya waktu itu. Kak Anggi gitu. Nah, ketika di TikTok waktu itu karena orangnya di Malang, ya udah akhirnya terbanglah ke Jakarta untuk bercerita di RJL gitu. Nah, kenapa akhirnya pengantin setan itu jadi judul? Karena pas dia cerita itu, aku juga baru tahu. Ternyata dia sempat aku tanya, pernah nggak mimpiin cowok yang sama selama bertahun-tahun gitu? Ternyata pernah, dan cowoknya itu selalu sama gitu. Jadi hanya di mimpi itu selalu bermain gitu Pak Ustadz gitu ya. Maksudnya bermain kayak, bukan bermain yang tanda kutip ya maksudnya, jadi hanya bermain biasa aja gitu. Dan dia nggak pengen sampai kalau dia mimpi itu yang bermain tanda kutip tadi gitu Pak Ustadz. Nah makanya dari situ aku dan tim akhirnya nemu nih kayaknya jangan-jangan pengantin setan nih gitu. Berarti nggak sampai pernikahan sebenarnya? Nggak sampai, tapi dia terus-terusan bermimpi yang sama bertahun-tahun gitu. Gitu sih Pak Ustadz tuh awal ceritanya tuh, judulnya tuh pengantin setan gitu. Sebenarnya saya kepengen banget ketemu beliau ya, Mbak Anggi. Moga-moga nanti ada Moga-moga kesempatan. bisa ya, karena dari awal video pun saya itu selalu bilang ke Anggi, ayo Anggi coba di Ruqyah deh gitu. Dan buat penonton RJL gitu kan, saya selalu bilang walaupun saya konten misteri, tapi tetap pakai logika dan juga apa namanya sisi-sisi keilmuan, salah satu dari agama itu seperti apa gitu Pak Ustadz. Dari kasus beliau ini yang paling membuat Mas Fajar tertarik sama penasaran itu apa? Pengalamannya Mbak Anggi itu? Iya, salah satunya itu ketika ada coretan-coretan berdarah di tembok Pak Ustadz gitu. Nah bahkan saya waktu itu setelah podcast di RJL ya, Mbak Anggi itu kan lagi di rumah keluarganya lah di Bogor gitu. Dia live TikTok gitu, dan Mbak Anggi bilang coretan darahnya itu muncul lagi di tembok. Nah, saya yang lagi nonton TikTok penasaran kan, coretan darah itu seperti apa? Pengen lihat gitu. Nah, akhirnya diizinkan sama beliau, walau ternyata itu sebetulnya udah malam Pak Ustadz, jam 8 tuh. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta ke Bogor. Nah akhirnya nyampe sana, diperbolehkan masuk, dan saya cium itu memang bau amis di tembok. Nanti ada videonya boleh dicuplik Pak Ustadz ya. Pas saya lagi nyium-nyium itu tuh.
gitu. Nah itu memang bau amis dan bau amisnya itu saya belum pernah nyium ya bau darah gimana ya. Tapi bau amisnya itu sama kayak kalau di rumah saya itu kucing lagi ngelahirin tuh pas saya nyium tuh. Iya. Anyir gitu ya. Iya seperti itu Pak Ustadz. Bau amis, agak anyir-anyir gitu ya. Nah di situ saya bingung tuh. Wah ini kok gimana caranya nih misalnya apa namanya ada kejadian seperti ini gitu Pak Ustadz. Makanya waktu itu saya bilang di podcast juga, Anggi ada minatnya ke Ustadz Faizar gitu kan, kita sempat video call juga gitu Pak Ustadz. Nah, saya mau ditonjok gitu ya. Iya katanya, Anggi waktu itu lihat Pak Ustadz Faizar belum kenal mau ditonjok katanya. Cuma aku kasih tau ya kayak yang aku sebel itu. Kemarin itu aku sempat lihat-lihat lah Ustadz Faizar ini siapa, terus cara pengobatannya gimana. Dan hal yang pertama aku rasain adalah aku maaf ya kalau Ustadz Faizar nonton, tapi aku pengen nonjok. Tapi emang kayak gitu sering, Mas. Sering ya Pak Ustadz? Kemarin dilempar gelas, udah. Dilempar selimut, udah. Dilempar tas waktu live. Untuk kajian di studio ini. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Dapat hadiah. Inna Allah sayubtiluh. Itu ada ibu-ibu reaksi keras sekali, kesurupan frontal. Lihat pas saya lagi baca ayat ruqyah, pas pembatal sihir, ayat-ayat buat pembatal sihir, beliau ambil tas, dilempar. Cepat sekali tuh lemparnya. Itu kalau nggak refleks tangan saya kena muka pasti. Alhamdulillah langsung kena plek. Jadi emang apa ya? Mungkin itu kekesalan yang ada di dalam jiwa seseorang. Setan-setan itu yang baru kenal, kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum kenal sebelumnya, pas lihat udah jengkel duluan, kayak musuh. Ya, wallahu a'lam, mungkin seperti itu reaksinya ya. Ya karena Pak Ustadz juga belum ketemu ya, jadi nggak bisa pernah, ya. menyimpulkan ya. Ya, cuma beberapa kali saya dengar dari podcast-podcast yang ada ya. Podcastnya Mas Fajar dan yang lain-lain. Saya sempat terpancing untuk pengen berbicara gitu ya. Sampai akhirnya konten ini muncul, dan sebelum ini di RCL 5 ya teman-teman. Bisa subscribe dan nonton juga video obrolan saya sama Mas Fajar di RCL 5. Saya pengen meluruskan kembali tentang Pengantin setan. Lucifer. Oh Lucifer. Orang bebas percaya lah dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Dengan mitologi yang ada di daerah-daerah masing-masing atau kepercayaan-kepercayaan lain. Cuma ketika ini menyangkut masalah gaib ya, apalagi yang diganggu ini adalah saudara seiman kita, maka tentu ada wujud tanggung jawab lebih yang kepengen saya utarakan ingin ke membantu. umat. Ya karena umat itu banyak yang akhirnya bertanya-tanya nih, apa iya Lucifer sekuat itu? Sampai akhirnya kalam Tuhan itu kayak kalah dengan kekuatan setan. Dampaknya kan kayak gitu di tengah masyarakat awam. Apalagi anak-anak yang masih muda yang belum terlalu mendalami Islam, belum mendalami Quran dan Sunnah. Akhirnya saya kemarin sempat juga bikin video tentang jin yang lebih bandel, ya, yang nggak bisa dikeluarkan, nggak mempan diruqyah. Hanya satu, jin korin. Kalau jin-jin yang lain, jin instalan kalau saya bilang, itu semua insya Allah bisa dikeluarkan. Sampai setingkat ifrit pun, setingkat Lucifer pun ketika dia ganggu, dia mengintervensi kehidupan manusia, dia tetap bisa dicegah dan dihilangkan itu semuanya. Dengan prinsip Quran. Bagi kita Islam, tentu Quran pegangan kita. Jadi nggak ada istilahnya kalam Tuhan yang nggak mempan. Yang ada manusia yang salah menempatkan posisinya sebagai hamba Allah yang sudah diamanahi amanah khalifah di muka bumi ini. Kalau teman-teman bingung nih, Qorin apa? Nanti simak di
kontennya Mas Fajar. Ya. Kita sudah bahas tentang korin itu apa. Intinya korin itu ya jin yang selalu melekat di kehidupan manusia dan tak bisa terpisahkan sampai manusia itu mati. Nah ya saya juga sebetulnya ada pengen nanya nih sama Pak Ustadz ya, mumpung di channelnya Pak Ustadz nih. Kayak kita itu sebetulnya bisa nggak sih Pak Ustadz ngelihat hantu itu sesekali gitu ya? Kita nggak bicara terus-terusan ya, sesekali gitu. Kalau sesekali manusia mungkin saja melihat, baik yang wujud gaibnya maupun wujud yang sudah memadap. Ya ini ketika mereka mau menampakkan sosoknya dalam rangka mengganggu manusia, bisa saja manusia melihat. Jadi di buku saya yang ini nih, saya sudah jelaskan semua. Ini rahasia indigo dan potensi gaib manusia. Nanti saya baca. Ya, jadi yang dimaksud melihat jin kemudian ditolak persaksiannya, itu yang terus-menerus mengatakan dirinya bisa melihat jin. Oke. Dalam wujud yang tidak kasat mata. Ini statement ini sudah dari dulu saya sampaikan. Hanya oleh para fans dukun dipotong-potong, Mas. Di bagian yang rancu kemudian dibenturkan dengan ceramah dari ulama lain yang nggak ada kaitannya sebenarnya dengan tanggapan beliau-beliau terhadap video saya. Ya ini ahlul fitnah lah biasa. Kepengen supaya ricuh umat ini. Well, dari dulu saya dari tahun 2012 saya mulai berdakwah soal gaib-gaib kayak gini setelah lulus pesantren itu. Saya selalu mengatakan yang dimaksud itu melihat hal yang melihat jin dalam wujud gaibnya yang tidak kasat mata. Kan ada orang yang ngaku kayak gitu kan. Oh, setiap kali ke ruangan apa misalnya, oh di sini ada sosok hantu noni-noni Belanda misalnya. Ada kuntilanaknya, ada genderuwonya, ada pocong di pojokan. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ditolak persaksiannya dan saya katakan di matanya ada jinnya. Tapi kalau sesekali misalnya, sesekali kok tiba-tiba dia nampak tuh dalam wujud yang hanya orang itu saja yang lihat misalnya. Ya bisa saja kala itu dia mau mengganggu. Mungkin kala dia sedang ngedrop kondisinya entah kelelahan, dan ini bukan halusinasi, kadang karena saking lelahnya itu mereka muncul. Kemudian ya ini lagi-lagi memanfaatkan gelombang otak. Manusia lagi lelah kan nggak fokus, iya kan? Iya, di situ dia akan nampakkan diri, tapi hanya dia saja yang bisa ngelihat. Dalam kondisi lagi stres banget, banyak makanya tekanan. kayak misalnya di gunung gitu Pak Ustadz ya, kan kadang ada orang bilang ngelihat hantu gitu, jangan-jangan memang karena dia lagi lelah aja gitu. Lelah, makanya kalau kayak gitu, jadi nggak sikir harus, dulu. Nggak harus hantu ya, bisa aja karena itu setan, ya setan yang memanfaatkan celah kelelahan manusia itu. Ya. Akhirnya menimbulkan efek-efek ilusi. Entitasnya ada, tapi wujudnya adalah sesuai penggambaran yang ada di memori manusia itu. Jadi memang itu setan ya Pak Ustadz? Setan, tapi bukan wujud asli yang mereka lihat. Dan rata-rata ya kalau ada orang lihat noni Belanda, kakek-kakek tua, genderuwo dan seterusnya itu kan kebanyakan itu jelmaan dalam wujud gaibnya yang mereka lihat. Paham? Jadi begini Mas. Kita bisa ngelihat cangkir ini. Semua sepakat. Orang lihat Mas yang di situ, kameramen Mas Fajar, saya ngelihat ini cangkir warnanya coklat. Ya, ada apa namanya? Gagangnya ini buat megang, bentuknya kalau kayak gini juga bundar. Karena apa? Padat bentuknya. Nah, ketika jin sudah memadat seperti wujud kita, seperti wujud manusia, memadat seperti halnya cangkir ini, maka yang ngelihat mereka bukan 1-2 orang, semua bisa melihat. Semua bisa melihat gimana detail penampakannya. Nah, kalau misal ada orang yang melihat penampakan jin yang sudah memadat, itu tidak ditolak persaksiannya. Makanya Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab ketika melihat penampakan jin yang sudah memadat, diterima sama Rasul. Yang enggak diterima, kata Imam Syafi'i, ya, yang ditolak syahadahnya. Ini bukan syahadatain, bukan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan, tapi syahadah ini maksudnya persaksian dia ngelihat jin. Oh, ya. Iya. Itu orang yang selalu ngaku ngelihat wujud gaib jin yang belum memadat. Masih tak kasat mata kayak angin, ini kan nggak kelihatan, kayak hologram itu. Karena apa? Karena masing-masing orang yang ngelihat jin dalam wujud gaibnya itu kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Satu indigo dengan indigo lain berbeda ya, walaupun katanya berbeda frekuensi lah atau apalah. Tetap justru kalau itu argumennya, justru itu yang menguatkan fatwanya Imam Syafi'i. Bahwa berarti orang itu memang berbeda-beda dalam pandangannya masing-masing, dan itu rawan digambarkan dari alam bawah sadarnya. Rekaman-rekaman yang sudah tersimpan di memorinya. Itu misal satu orang, saya melihat di pojokan itu ada sosok perempuan, Mas Fajar lihatnya harimau misalnya kayak gitu kan, mana yang benar? Akhirnya persaksian itu nggak bisa diterima dan bahkan dihukum kalau terus-menerus seperti itu, harus dihukum kalau terus-terusan ya. Tapi gini Pak Ustadz, ini menurut saya menarik ya. Kadang itu kalau kita lagi di tongkrongan gitu ya, misalnya ada orang bilang, gue habis ngeliat hantu loh, gini gitu. Nah, kebanyakan kan orang pasti ngecengin gitu ya. Wah, halu lo gitu kan. Nah, akhirnya dia ini jadi nggak mau cerita atau malah jadi kayak dibully gitu Pak Ustadz. Padahal menurutku bisa jadi orang ini sebetulnya lagi butuh pertolongan gitu. Iya. Misalnya dia lagi ada masalah psikologis atau jangan memang diganggu hantu gitu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ustadz gimana sih gitu? Menyikapi misalnya ada orang misalnya bilang, gue habis lihat hantu loh gitu. Ya tentu kalau kayak gitu kan kita mesti lihat gimana kondisinya. Kalau dia hobi menceritakan kayak gitu, udah otomatis dia orang yang terobsesi menjadi orang yang lebih. Paham ya? Dia memang butuh perhatian. Atau memang dia bisa melihat, tapi terus-menerus ngelihat dan nggak bisa cara mengendalikannya. Ini yang saya maksud kalau terus-menerus bisa ngelihat, dia yang berpotensi matanya itu dimasuki jin, dibantu sama jin sehingga dia bisa melihat wujud astralnya mereka. Lalu kalau orang yang halu bagaimana? Ya kita lihat juga. Makanya kan kadang kalau ada orang yang mengaku mengalami kejadian yang mistis, yang aneh, kita selalu cek kondisi tangannya, kondisi lidahnya, kondisi matanya, ada nggak kira-kira permasalahan di kejiwaannya. Ya. Kalau misal kebanyakan sih memang ada, Mas. Ada. Tapi kalau wujud yang dia lihat, wujud yang mainstream nih, kayak pocong dan lain-lain, dari analisa yang saya dapati, itu orang sedang mengalami kematian. Kematian dalam tanda kutip. Kematian kebahagiaan, kematian kepercayaan, kematian rasa cinta, habis putus misalnya, kurang kasih sayang, ya, kematian dalam keharmonisan rumah tangganya, kematian dalam hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi kematian bukan kematian raga yang saya maksud, tapi mati rasa, beku rasanya, sehingga tidak hangat dengan lingkungan sekitar. Saya pernah dapat ini, beberapa kasus-kasus yang serupa, contohnya adalah salah satu yang saya tangani itu seorang pemuda dari Kediri waktu itu. Selalu dibuntuti pocong kemanapun beliau pergi. Pas saya lihat, dari matanya kok ada garis. Kan ada ya dari cara melihat itu dari sklera, dari pupil dan iris. Ini kok kayak ada masalah dari kasih sayangnya, kayak pernah patah hati, sehingga lemah di pankreasnya tuh. Pas saya cek waktu itu, beliau cerita memang diputusin pacarnya. Sudah punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarga yang juga dekat, tiba-tiba putus gitu aja. Dan itu patah hati yang luar biasa bagi beliau. Dari situlah mulai muncul wujud-wujud pocong yang selalu menghantui. Jadi dari situ kita menelisik sih Mas. Okay. Nah, misal ada ulama nih, ulama besar, tiba-tiba didatangi sama jin, ya, mau ngaji. Yang hal kayak gini tentu di mata beliau bukan dimasuki jin, tidak. Ini kan saat-saat yang khusus yang tadi saya sampaikan, yang tidak terus-menerus beliau melihat. Didatangi, ya, jinnya mungkin mau talaki baca Quran ke beliau atau yang lainnya, ya, atau mau minta fatwa. Dan di saat itu jin pun sudah menjelma. Nah yang kayak gini tentu ulamanya bukan diganggu jin, karena jinnya sendiri yang menampakkan. Nggak terus-terusan beliau melihat di tempat ini ada di tempat itu ada jin yang begini, yang begitu. Itulah, semoga ini bisa
difahami juga bagi teman-teman yang ada Iya, di rumah. Intinya saya sudah tuangkan semua di buku yang Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Wah, mantap. Ini yang saya maksud itu yang selalu melihat. Ya. Sampai akhirnya dia bingung mana membedakan mana manusia mana jin. Nah, kalau saya sering melihat manusia tapi perilakunya kayak setan. Nah itu harus diruqyah juga apa enggak, Pak Ustaz? Kalau itu Itu mending dimasukin polisi aja ya. Masa diruqyah ya. ini namanya manusia itu kadang yang jahat jauh lebih setan daripada setan itu sendiri. Kembali lagi tadi ke yang pengantin setan, Mas. Ada niatan nggak waktu itu ngambil sampel darah itu kemudian dicek ke laboratorium untuk menguatkan bahwa itu memang betul-betul darah? Waktu itu sih kita belum kepikiran ke arah sana Pak Ustadz ya, gitu karena kan apa namanya itu kan harus minta izin sama Mbak Anggi juga ya, gitu. Kira-kira beliau atau apa namanya kerabat dan keluarganya berkenan atau enggak gitu. Kalau saya sih memang dari awal apa namanya menyarankan coba deh Nggi gitu di ruqyah siapa tahu bisa sembuh gitu, bisa pulih lagi lah gitu. Iya. Karena itu dia Pak Ustadz, kalau misalnya kita atau saya suka nonton film horor di barat gitu, ada orang yang melihat setan, dia itu bukannya ke dukun, tapi dia langsung ke psikolog. Kayaknya gue ngalamin gangguan kejiwaan deh. Pasti begitu Pak Ustadz. Kata psikolog, emang lu lihat apa? Saya lihat ada monster laba-laba gitu kan, diceritain sama dia. Oh ya oke. Nanti coba kita analisa berapa kali gitu. Nah tapi ketika sudah dikasih rekomendasi, dia juga masih mengalami itu, baru tuh dia coba misalnya ke dokter juga. Nah baru ketika dia nggak sembuh, mulai makin stres kan, baru dia tuh terakhir biasanya ke apa namanya sesuai kepercayaan ya, kalau kita kan Ruqyah. ulama ya atau ustadz gitu. Gitu sih, makanya itu yang pengen aku bawa sih di podcast RJL tuh seperti itu Pak Ustadz. Ya, moga-moga Mbak Anggi cepat dihilangkan keluhannya dan itu setan-setan gak ganggu lagi. Saya malah ini penasaran sama Arwarot itu, Mas. Arwarot tuh yang mana Mas? Di podcastnya Mas Fajar nggak? Belum cerita beliau ya? Belum cerita sih yang Arwarot ya. Kalau nggak salah di Densu ya. Oh iya, dari Mas Denzo ya. Iya. Mimpi aku nih, tumben gak mimpiin dia, tapi aku mimpi ini kak. Aku di sejadah, aku zikir pakai tangan. Pakai tangan, aku zikirnya ngomongnya tapi gini, Arwarot, 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 Arwarot. Ketika kita lihat Arwarot, saya sempat googling juga itu, apa itu Arwarot. Terus saya lihat di kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab dan lain-lain, nggak nemu apa itu makna Arwarot. Tapi ketika saya googling, tadinya pakai tulisan Latin, nggak ketemu juga. Pas ngeklik pakai tulisan hijaiyah Arab, Arwarot, pakai ta, hamzah, rot. Ternyata ini nama desa terpencil. Wow. Yang ada di provinsi Al-Huwairiyah. Ini salah satu kota di Tunisia, di negeri Maghrib sana, Timur Tengah, di Tunisia, Afrika ya berarti ya. Wah, di Tunisia, di Tunisia, Al-Huwairiyah. Nah itu ada desa terpencil yang ada di lereng gunung, namanya Arwarot. Wah menarik ini Mbak Anggi, Masya Allah. Apa jinnya dari Arwarot ya Wallahu a'lam. Ketika saya cek itu ada di situs-situs berbahasa Arab, di situ dituliskan bahwa penduduk Arwarot kebanyakannya petani, punya ladang gitu, punya sawah. Tapi karena mereka tinggalnya di dataran tinggi, pasokan airnya itu kurang, Mas. Jadi kurang mencukupi untuk menghidupi ladang mereka. Oh, menarik nih. Tapi kenapa Pak Ustadz kok penasaran sama Arwarot itu? Oh, jelas. Karena di podcastnya Mas Denzu, aku belum lihat fullnya sih. Ya, sempat karena mungkin Mbak Anggi penasaran juga ya, apa sih Arwarot itu? Oh ini Lucifer nih, katanya Lucifer versi agama Islam. Versi Islamnya itu namanya Arwarot. Tapi tidak ada
dalam referensi Al-Quran, dalam referensi hadis Nabi SAW, atau dalam kitab-kitab ulama, jin yang dinamai arwarot. Nggak ada. Ya jin bebas aja dia menamakan dirinya apa saja. Bisa menamakan sapu regol, ya, bisa menamakan kolonada, bisa menamakan dirinya itu apa namanya, barat ketiga dan seterusnya. Ini kalau yang di Jawa ya. Ya. Bisa juga dari Timur Tengah namanya arwarot sesuai nama tempat dia berasal. Oh jangan-jangan ini jin dari negeri Maghrib ini, dari Tunisia, nyasar ke Malang. Menarik. Apakah ada hubungannya dulu leluhur Mbak Anggi dengan negara sana yang dari Tunisia? Karena negara Maghrib itu, negara Tunisia dan sekitarnya adalah negara-negara yang terkenal, kalau di Mesir dulu, terkenal dengan praktisi-praktisi yang suka main sihir. Oh gitu Pak Ustadz. Saya ada buku yang ngajarkan cara mengundang tuyul, tapi namanya Za'zu. Versi Tunisnya bukan tuyul, tapi Za'zu. Dengan menggunakan cetakan batu bata, ya, dimantrai, orangnya disuruh ngesot kayak begini, menggunakan punggung, masuk ke dalam liang lahat, pakai cetakan batu bata, dimantrai sampai akhirnya nanti jadi tuyul. Tapi ritualnya panjang itu Mas. Orang jadi tuyul nggak saya sebutkan. Bukan orangnya, tapi akan muncul dia jin jadi punya tuyul. Ya, bisa dia gunakan itu, wujudnya anak kecil, bisa dia perintah untuk mencuri. Itu saya temukan yang ngarang juga dari negeri Tunis. Iya ya. Kalau tuyul bisa mencuri hati wanita nggak? Bisa. Tuyul dan Makyul itu. Iya. Iya. Maaf, canda guys. Nah itu kan kalau saya lihat di podcastnya Mas Densu, Mbak Anggi ini sempat zikir arwarot. Itu nama desa. Di sini Sokaraja. Yang zikirin ya, orang Amerika misalnya. Ya bisa saja, karena kan alam jin itu nggak terbatas ruang dan waktu. Dimensi mereka itu berbeda dengan dimensi kita. Nah, bisa saja dari arwarot negeri Tunis nyasar ke Indonesia. Ingat arwarot itu nama kampung yang ada di lereng gunung di Tunisia, yang penduduknya kebanyakannya petani miskin, yang kurang perairan untuk mengairi ladangnya. Ya jadi sekali lagi ini bukan dalam rangka gibahin Mbak Anggi atau apa ya Mas ya. Karena beliau lagi berhalangan, ada kerjaan lain, jadi saya cuma bisa memberikan saran ini melalui konten ini. Dan ini sebenarnya bukan khusus untuk Mbak Anggi saja, tapi untuk teman-teman yang mungkin punya kasus serupa dengan Mbak Anggi. Iya karena kasus juga ini tuh. banyak banget sebenarnya. Oh banyak juga Pak Ustadz ya? Cuma nggak viral. Yang komen-komen di saya juga banyak tuh. Iya. Gue pengantin setan juga. Itu yang api lebih parah lagi gitu malah. Oh iya. Yang kena api itu lebih mengerikan. Api barang-barang dibakar, benda-benda dilempar-lempar sampai pada pecah. Yang namanya setan ya. Ya pasti ngeselin. Ini sih sebenarnya saya kepengen menjawab apa itu arwarot dari segi bahasa saja ya. Intinya kalau dari bahasa Arab tidak ada istilah arwarot atau wirot. Kalau wirot pakai to itu artinya pengkhianatan, penipuan dan seterusnya. Itu kalau wirot, al-wirot. Tapi kalau arwarot itu ya nama desa. Ya. Jadi ya apapun yang disampaikan orang-orang, saya nggak berhak untuk mengoreksi atau menjudge ini begini, ini begitu. Hanya hal-hal yang mungkin sifatnya agak doruri yang mesti saya luruskan selaku kaum muslimin. Kayak contohnya ya itu ada perkataan yang mengatakan setan yang nggak mempan di ruqyah dan seterusnya. Karena ruqyah ini bagian dari din, dari agama kita. Ruqyah identik dengan Al-Quran. Ketika dikatakan kok setan ini tidak mempan di ruqyah, khawatirnya muncul di masyarakat
stigma bahwa setan itu jauh lebih kuat daripada Al-Quran. Ini kan bahaya, Mas. Makanya saya kepengen meluruskan ini. Dan ini kan bukan statement Mbak Anggi sebenarnya, tapi dari siapa ya? Saya kurang paham ini. Karena banyak laporan dan nama saya banyak di-tag di situ, ada judul, saya cuma baca judulnya. Nah, barangkali saya salah dalam memahaminya. Intinya saya hanya meluruskan judul itu bahwa nggak ada setan yang terlalu kuat untuk diruqyah. Jadi memang penyelesaian akhir ya diruqyah ya Pak Ustadz ya. Kalau gangguan, indikasi gangguan jin gitu. Ya, diruqyah dan tazkiyatun nafas. Penyucian jiwa. Ya, untuk ya melatih diri dengan tobat dulu, muhasabah, evaluasi diri, jalankan yang wajib, sholat 5 waktu, kalau ada utang puasa Ramadan segera dilunasi, ada nazar segera dilakukan, belum bayar zakat ya dibayar zakatnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu teman-teman, kita ngobrol sama Mas Fajar pada kesempatan kali ini sebenarnya ya tujuan kita edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa kasus orang yang katanya dijadikan pengantin sebenarnya sangat bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Asal kita semua punya komitmen. Ya, punya komitmen untuk menjadikan Quran sebagai syifa. Apa syarat supaya Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, penyembuh? Syaratnya ya beriman. Syaratnya benar-benar meneguhkan atau mendirikan prinsip-prinsip keimanan itu di keseharian kita, di hati kita, di lisan kita, di sikap kita. Jadi seperti itu. Moga-moga semua yang sedang diganggu oleh setan segera dihilangkan gangguannya, ya, dan dilindungi dari makar-makar setan, jin dan manusia. Amin Allahumma amin. Kenapa Mas? Setan manusia Pak Ustadz. Oh, ya, setan manusia itu yang lebih bahaya menurut saya. Lebih bahaya. Penghasut itu dari kalangan orang-orang yang nggak suka dengan tegaknya prinsip-prinsip tauhid. Nah, itu kan setan manusia juga. Iya. Ya, terima kasih Mas Fajar. Aku yang makasih nih Pak Ustadz. Sudah sharing di channel kami. Nanti aku sharing-sharing lagi ya kasus-kasus lain. Insya Allah. Ini banyak banget kasus Pak Ustadz. Ya, bisa kita bedah kasus. Sebenarnya sih enaknya kalau ada narasumbernya secara langsung. Boleh. Yang waktu itu pendaki hilang siapa namanya? Eva itu mau ke sini Pak Ustadz. Iya. Cuman kemarin itu karena dia nggak ada yang nganter, jadi nggak bisa. Next day mungkin Pak Ustadz. Siap, moga-moga nanti bisa kita bedah kasusnya sekaligus kita tangani sampai tuntas dengan izin Allah. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.